Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Latifah, NIM 1917101151. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang graduasi dakwah. Yang perlu dijelaskan di sini antara lain yaitu yang pertama pengertian graduasi dakwah, yang kedua yaitu analisis hadis terhadap graduasi dakwah. Yang ketiga, tahapan dakwah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu tahapan dakwah pada zaman sekarang. Ya, yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang pengertian graduasi dakwah atau yang biasa disebut dengan al-tadarruj. Metode graduasi dakwah ini yaitu metode berdakwah secara bertahap. Ini sebenarnya merupakan metode Al-Quran dalam membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah yang lainnya. Berdasarkan makna kata graduasi dakwah, memerlukan tahapan guna memahami bagaimana seluk-beluk dakwah tersebut, baik dalam metode maupun muatan isi yang disampaikan oleh seorang dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliana Nur Hidayah, NIM saya 1917101175. Di sini saya akan menerangkan hadis graduasi dalam berdakwah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Muqatil, akhbarana Abdullahi, akhbarana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Abdillah bin Saifi, an Abi Ma'madi Maulai bin Abbas, an Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ilal Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitab fa idza ji'tuhum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbarahum anna Allah qad farada alaihim khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa inhum ata'u laka bidzalika akhbarahum anna Allah qad farada alaihim shadaqatan tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyya wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Rawahul Bukhari. Yang artinya telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Zakaria ibnu Ishaq dari Abdullah bin Syaifi, dari Abu Ma'mad, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman, "Hai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan sekelompok ahli kitab. Ketika nanti engkau telah bertemu mereka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka menerimanya, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menerimanya, beritahu mereka Allah mewajibkan zakat yang dikumpulkan dari orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka menerima itu, maka hati-hatilah engkau dengan harta mereka yang dimuliakan, dan takutlah engkau akan doa orang yang teraniaya, karena hal tersebut tidak terhalang dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut terkandung beberapa pelajaran penting yang harus diketahui oleh semua orang yang berdakwah mengenai keteladanan Rasulullah SAW dalam menggunakan metodologi berdakwah, diantaranya metode graduasi atau al-tadarruj, yaitu metode berdakwah secara bertahap. Ini sebenarnya merupakan metode Al-Quran dalam membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan atau tradisi jahiliyah maupun yang lain. Demikian pula dalam menanamkan akidah, Al-Quran juga memaknai metode graduasi ini.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap, beransur-ansur. Begitu pula Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada para sahabatnya, karena sangatlah wajar apabila salah satu cara dakwah Nabi Muhammad SAW adalah graduasi. Dakwah dan pengajarannya disampaikan secara bertahap dan memerlukan tahap matang dan disesuaikan dengan kemampuan daya tangkap masyarakat atau tingkatan pengertian mereka. Namun, tampaknya metode graduasi dalam pendidikan Nabi SAW bukan semata-mata karena Al-Quran diturunkan secara graduasi, melainkan juga merupakan kebijaksanaan Nabi SAW sendiri dalam pendidikan. Sebab banyak contoh yang menunjukkan Nabi SAW tetap memakai metode ini, meskipun hal itu terjadi pada saat-saat akhir dari kehidupan beliau di mana Al-Quran sudah hampir tuntas diturunkan. Materi dakwah dan pengajaran pokok yang pertama disampaikan adalah mengenai tauhid. Tauhid merupakan permasalahan yang paling penting dalam agama ini. Maka mendakwahkannya juga merupakan perkara yang penting yang tidak boleh disepelekan. Tauhid merupakan bagian yang terpenting dari agama ini. Ia merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap manusia. Tahap kedua yaitu sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sendi atau tiang. Salah satunya adalah sholat. Sehingga barang siapa mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama Islam, dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agama Islam. Tahap berikutnya yaitu tahap kewajiban membayar zakat atau hartanya, di mana hal itu merupakan kesadaran bentuk rasa tanggung jawab sosial, dan itu menjadi bukti kebenaran Islam. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan berdakwah pada zaman Rasulullah SAW. Tahapan dakwah Rasulullah terbagi menjadi 2 sesi, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW diutus sebagai menjadi Rasul dan agar melaksanakan dakwahnya kepada orang Quraisy, maka memulai pendakwahnya tentang ajaran baru, yaitu Islam. Pada akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan dakwah tersebut dengan tahapan pertama, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian dengan cara terang-terangan. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah SAW di seputar keluarganya terlebih dahulu. Selain itu juga dilakukan di kalangan orang-orang yang tertindas, lemah, dan membutuhkan pertolongan. Pada tahapan ini Rasulullah SAW mengajak mereka untuk memeluk Islam dan membina mereka untuk pemikiran-pemikirannya, membimbing mereka dengan tauhid. Demikian itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah lepas dari dakwah dan bersungguh-sungguh melakukan dakwahnya. Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam dan mengirim sahabat yang akan membina mereka dalam bentuk khutlah di berbagai halaqah. Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orang-orang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam. Materi dakwah yang dilakukan Rasulullah secara sembunyi-sembunyi merupakan ayat-ayat yang turun kepada Rasul untuk mengajak pada ketauhidan, mengingkari keberhalaan dan kesyirikan, serta mengutuk keduanya. Selama 3 tahun berdakwah, hanya 4 orang pengikut
yang masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah istri Nabi Muhammad itu sendiri, yaitu Khadijah. Dari keluarganya adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan dari kalangan budak adalah Sa'id bin Harisah, dan dari kalangan kerabat dekatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dengan perantara Abu Bakar, banyak orang yang masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Arqam bin Abil Arqam. Tantangan yang dialami oleh Rasulullah itu sendiri masih sedikit karena masih dalam tahap sembunyi-sembunyi. Rasul jadi belum terlalu keras dan terjal dalam mendakwahkannya. Nah, yang selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berlalu dan melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah ingin menyampaikan dan menyebarluaskan secara terang-terangan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah menjamu makan malam sederhana kepada kaum Bani Hashim atau keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam acara tersebut, Rasulullah mengajak kabilah Bani Hashim untuk mengikuti langkah atau ajaran Islam. Hasil yang didapatkan adalah mereka tidak menggubris ajakan Rasulullah tersebut, bahkan meninggalkan tempat jamuan tersebut sebelum acara itu berakhir. Di lain waktu, acara jamuan tersebut diadakan kembali. Kali ini para tamu undangan mulai mendengarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tak satu pun dari mereka yang meresponnya secara positif. Hal tersebut tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya patah arah, tetapi membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya semangat dengan dakwahnya semakin diperlebar, hingga suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pidato terbuka di Bukit Sofa. Pidato tersebut berisi tentang perihal kerasulannya. Rasulullah memanggil seluruh penduduk Makkah dan mengabarkan kepada mereka bahwa dirinya diutus untuk mengajak mereka meninggalkan paganisme atau yang biasa disebut penyembahan terhadap berhala. Beliau menjelaskan bahwa Tuhanlah yang wajib disembah, hanyalah Allah. Mendengar hal tersebut, masyarakat Quraisy tersentak kaget. Mereka sangat marah karena hal tersebut dan menghina tradisi nenek moyang dan kehormatan mereka. Para pembesar Quraisy membentak dan memaki Rasulullah dengan keras. Mereka menganggap bahwa Muhammad adalah orang gila. Bahkan pamannya sendiri pun mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keras. Seiring berjalannya waktu, dakwah secara terang-terangan terus dilakukan. Bersamaan dengan itu pula, perlawanan dari kalangan pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Umayyah, dan Utbah bin Rabi'ah semakin gencar. Para penentang tersebut mulai melancarkan aksi permusuhan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Para pengikut yang berasal dari kalangan lemah dan tertindas sering mendapatkan siksaan yang berat. Mereka tak lagi memandang bahwa Muhammad adalah anggota dari kabilah Bani Hashim. Hanya saja tekanan terhadap Rasulullah tidak mereka lakukan secara langsung.
melainkan karena mereka masih menghargai Abu Thalib dan para anggota Bani Hashim lainnya. Setelah mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi dari kaum Bani Hashim, maka kaum muslimin hijrah ke Abyssinia, Ethiopia. Hijrah kaum muslim tersebut terbagi menjadi 2 gelombang. Yang gelombang pertama berjumlah 11 orang pria dan 4 wanita. Ternyata sampainya di Mekah justru Quraisy menyiksa kaum muslimin lebih kejam daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, maka kaum muslimin berhijrah kembali untuk yang kedua kalinya ke Abyssinia dengan rombongan yang lebih besar, yakni orang pria tanpa wanita. Mayoritas penduduk Abyssinia beragam Nasrani atau Kristen dan dipimpin oleh Raja Najasyi Regus. Para masyarakat Abyssinia menghormati kaum muslim untuk tinggal di sana setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itulah pemaparan dari tahapan dakwah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari sembunyi dan dilanjutkan dengan terang-terangan. Ya, saya akan melanjutkan tentang materi tahapan dalam berdakwah. Ternyata di dalam berdakwah itu ada tahapan-tahapannya, gak ngasal, gak sembarangan. Seringkali kita beranggapan kalau dakwah itu ya yang penting acaranya rame, banyak yang datang. Padahal gak kayak gitu. Dakwah itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, tabligh. Tabligh itu adalah tahapan menyampaikan ajaran Islam secara umum kepada seluruh umat manusia. Dan yang kedua, takwin. Takwin adalah upaya untuk menindaklanjuti orang-orang yang tertarik kepada Islam melalui pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ada tanfidz. Tanfidz adalah proses penerapan setelah ketiga tahap tersebut dilakukan. Diharapkan manusia khususnya kaum muslim sudah dapat melaksanakan secara patuh perintah-perintah Allah SWT. Sedangkan menurut Quraisy tahapan berdakwah itu ada 4, yaitu yang pertama, Al-Quran mengajak seseorang yang paling utama untuk melihat perkembangan ilmu, menuntun seseorang untuk menyadari bahwa dahsyatnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia hanyalah setetes tabir ilmu yang dibuka oleh Allah. Itulah tahapan berdakwah yang paling dianjurkan dilakukan sebelum dakwah yang lain. Dan yang kedua, dengan melihat sejarah dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang sejarah umat terdahulu. Hal tersebut agar umat manusia bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Mendakwahkan hal yang benar-benar terjadi dalam sejarah merupakan salah satu dakwah yang mudah diterima oleh hati manusia. Dan yang ketiga, memupuk kesadaran dalam hati dengan melihat dirinya. Seperti kalau orang sombong, sadarkan dalam hati bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan yang keempat, cara dakwah dalam Al-Quran dengan menjanjikan kebaikan dan mengancam dengan siksa, itu adalah cara yang terakhir. Yang terpenting dalam berdakwah itu adalah menanamkan kesadaran terlebih dahulu agar seseorang tersebut senang melakukannya. Sekian dari materi yang kelompok 8 bisa disampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.